Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfi Hanifah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang sedang melaksanakan PLP 2 di MTS Negeri 3 Sukoharjo ini, yang insya Allah selama 1 bulan ke depan saya akan menemani anak-anak semua. Saya akan mengajar anak-anak semua dalam mata pelajaran akidah dan akhlak. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar walaupun kita melaksanakan pembelajaran ini secara daring karena kondisi pandemi yang sampai saat ini belum membaik juga. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa belajar bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja kita memasuki materi kita. Hari ini kita mempelajari bab 2 mengenai mukjizat Rasul Allah dan kejadian luar biasa selain dari mukjizat. Nah, silahkan anak-anak buka buku modulnya halaman 14. Nah, materi yang pertama yaitu mukjizat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata mukjizat itu merupakan bentuk jamak dari kata mukjiz yang artinya sesuatu yang melemahkan. Jadi mukjizat itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya sehingga dapat melemahkan usaha dari orang kafir. Contohnya seperti tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan sehingga terbentuk suatu jalan atau suatu jembatan yang dapat menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, mukjizat itu memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu yang pertama, ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan sehingga terbentuk suatu jalan. Nah, itu kan terjadi di luar kebiasaan. Kalau orang biasa dan tongkat biasa, orang biasa memegang tongkat kemudian dihentakkan ke laut, nggak mungkin itu bisa membentuk suatu jalan atau jembatan kecuali adanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua adalah tampak pada diri seorang nabi dan rasul. Jadi mukjizat ini hanya akan tampak, hanya ada pada diri seorang nabi dan rasul. Jadi tidak sembarang orang itu bisa mendapatkan mukjizat, hanya nabi dan rasul saja. Kemudian unsur yang ketiga adalah adanya tantangan dari kaumnya yang menyaksikan kenabian. Seperti contohnya Nabi Nuh yang mendapatkan mukjizat membuat kapal yang sangat besar sehingga dapat menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman dari suatu bencana banjir bandang yang sangat besar yang menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian unsur yang keempat adalah tantangan tersebut tidak mampu menandingi sesuatu yang luar biasa. Mukjizat itu juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk melemahkan dan mengalahkan segala usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul, baik itu yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi fungsi dari mukjizat itu adalah melemahkan usaha orang yang menentang para rasul. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai bukti kebenaran bahwa
para rasul itu benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian macam-macam mukjizat. Nah, mukjizat itu ada dua macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah, dan yang kedua, mukjizat aliyah. Nah, mukjizat kauniyah itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya dalam bentuk yang tampak, yang dapat dilihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, jari tangan Rasulullah yang dapat memancarkan air yang jernih dan dapat diminum. Nah, kemudian contohnya yang kedua adalah tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular dan lain sebagainya. Kemudian mukjizat aliyah, mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia. Contohnya Al-Qur'an. Nah, keistimewaan dari Al-Quran, keindahan gaya bahasanya tidak dapat seseorang pun yang menandingi dari keindahan bahasa Al-Quran ini. Nah, selanjutnya yaitu mukjizat-mukjizat dari Rasul Allah. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak hangus dibakar dalam kobaran api yang sangat besar. Nah, mukjizat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan kezaliman dari Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat besar yang dibuat oleh Raja Namrud tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nah, mukjizat Nabi Musa alaihi salam ini diantaranya yaitu yang pertama, tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa yang dapat memakan ular-ular kecil buatan dari tukang sihir. Nah, kemudian tongkatnya itu juga dapat membelah laut sehingga dapat membentuk suatu jalan atau jembatan yang dapat menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi, Nabi Musa ini dapat selamat dari kejaran Fir'aun berkat tongkatnya itu yang dapat berubah menjadi jalan atau suatu jembatan. Nah, kemudian mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam ini adalah membuat perahu yang sangat besar yang dapat menyelamatkan diri Nabi Nuh ini dan para pengikutnya dari bencana banjir yang sangat besar yang dapat menenggelamkan kaumnya yang tidak beriman. Nah, kemudian mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nah, mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini ada beberapa, yaitu yang pertama dapat membuat burung dari tanah, kemudian burung itu bisa hidup dan terbang. Nah, yang kedua yaitu Nabi Isa ini dapat menyembuhkan orang buta sampai dapat melihat kembali. Jadi Nabi Isa ini mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang buta hingga orang tersebut dapat melihat kembali. Nah, kemudian mukjizat yang ketiga yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi Nabi Isa ini dapat menghidupkan seseorang yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah, yang keempat yaitu mengetahui apa yang disimpan atau dimakan orang lain di dalam rumahnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa dapat mengetahui apa saja yang disimpan atau dimakan orang lain di dalam rumahnya. Kemudian yang kelima, mukjizat yang kelima yaitu menyembuhkan penyakit kusta. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dapat menyembuhkan
penyakit kusta. Nah, yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW ini merupakan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Nah, Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat, yaitu yang pertama, celah-celah jarinya itu dapat mengeluarkan air yang jernih dan dapat diminum. Jadi Nabi Muhammad ini mendapatkan mukjizat dari Allah berupa di sela-sela jarinya itu dapat mengeluarkan air yang jernih sehingga dapat diminum. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, mukjizat yang diterima Nabi Muhammad ini berupa Al-Quran. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kejadian luar biasa selain mukjizat. Jadi ada beberapa kejadian luar biasa selain mukjizat, diantaranya yaitu karomah, kemudian maunah, dan irhas. Nah, yang pertama, karomah. Karomah itu secara bahasa artinya kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Jadi karomah ini merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang saleh dan taat kepadanya. Tetapi bukan seorang rasul atau nabi, melainkan hanya orang biasa. Akan tetapi karena ketaatannya itu mereka mendapatkan gelar berupa wali Allah Subhanahu wa taala. Allah ini memberikan karomah kepada orang yang beriman, bertakwa, dan beramal menurut yang dikehendakinya. Jadi para wali ini memiliki beberapa keistimewaannya, seperti bisa melihat hal-hal yang gaib atau yang tidak dapat dilihat manusia pada umumnya. Kemudian kejadian luar biasa yang kedua selain mukjizat yaitu maunah. Nah, secara lugawi atau bahasa, maunah ini artinya suatu kemampuan atau pertolongan. Jadi maunah itu merupakan suatu pertolongan yang diberikan Allah kepada hambanya yang mengalami kesulitan yang menurut akal sehat itu melebihi kemampuannya. Contohnya, ada orang yang selamat dari kobaran api ketika terjadi kebakaran besar. Padahal orang itu terkurung di dalam kebakaran tersebut. Nah, hal semacam ini jika dipikirkan menggunakan logika, maka mustahil jika orang tersebut selamat dari kebakaran yang sangat besar tersebut, karena biasanya orang yang terkurung di dalam suatu bangunan yang terbakar atau terkurung di dalam api, pasti orang itu tidak akan selamat. Kemudian kejadian luar biasa yang ketiga selain mukjizat yaitu irhas. Nah, secara lugawi irhas itu artinya istimewa. Nah, menurut istilah, irhas itu merupakan kejadian istimewa atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon nabi atau rasul ketika ia masih kecil atau sebelum diangkat menjadi rasul. Contohnya, Nabi Isa alaihissalam sebelum menjadi nabi sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Salah satunya yaitu dilahirkan tanpa ayah dan ketika masih bayi sudah bisa berbicara dengan jelas dan tegas. Kemudian hikmah dari adanya mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang pertama, semakin menguatkan bukti-bukti kenabian. Kemudian yang kedua yaitu menambah keimanan dalam hati seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, membuktikan bahwa para nabi dan orang-orang pilihan itu hanya manusia biasa, sedangkan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat adalah dapat keluar dari segala macam kesulitan atau kesukaran yang sedang dihadapi. Jadi setiap manusia itu pasti bisa keluar dari masa kesulitan, pasti bisa menghadapi segala kesulitan
di dunia ini. Kemudian hikmah yang kelima yaitu menambah kepercayaan diri bahwa pekerjaan dan perjuangan yang sedang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang sedang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.